Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang beranggotakan Ulfi Purnama Setianingsih nomor BP 2010832013, Haris Setiwan 2010832015, Fitria Hilmi 2010832017, Erlangga Dwiki Hermanda 2010832045, Rizky Nelma Hendra Putra 2010833013 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang penegakan hukum dan faktor penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Haris Setiwan, nomor BP 2010832015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Baiklah, saya Ulfi Purnama Septeningsih, nomor BP 2010832013 akan melanjutkan materi dari teman saya. Penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pelaporan, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat maupun negara. 1. Proses penegakan hukum menjangkau sampai perbuatan hukum. Kedua, perumusan undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana peraturan tersebut dijalankan. 3. Hukum yang baik adalah hukum yang mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Keempat, kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi, hakikat negara, dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Contoh badan penegak hukum di Indonesia. Yang A. Di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, Badan Narkotika Nasional. Yang ketiga, Kejaksaan Agung. Yang keempat, Badan Intelijen Negara. Dan yang kelima, Badan Keamanan Laut. Yang B. Di bawah Kementerian Keuangan. Yang pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak. Yang C. Di bawah Kementerian Dalam Negeri, yaitu Polisi Pamong Praja. Yang D. Di bawah Kementerian Perhubungan, yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Yang E. Di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Polisi Kehutanan. Yang F. Di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang kedua, Polisi Penjara. Yang terakhir, independen. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kedua, Wilayatul Hizbah, khusus di Aceh. Selanjutnya saya Fitria Hilmi nomor BP 2010832017 akan menjelaskan tentang faktor penegakan hukum. Faktor penegakan hukum yang pertama itu ada karena faktor hukumnya sendiri. Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukar untuk menegakkannya. Yang kedua ada faktor masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin mudah untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, jika kesadaran masyarakat masih rendah, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum. Yang ketiga ada faktor kebudayaan. Semakin banyak
banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah untuk menegakkannya. Yang keempat ada sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada penegak hukum itu sendiri. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.